Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah adalah mutlak. Dalam keadaan bagaimanapun, apapun yang terjadi, dan dalam situasi apapun, kita tetap wajib bersyukur kepada Allah. Karena ada konotasi syukur dengan keimanan, dan ada korelasi dengan ketakwaan, yang akhirnya kita menjadi orang muslim. Maka pantaslah kalau kita selalu diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Korelasi itu harus selalu ada pada kehidupan kita. Maka secara metodologis, bahwa Islam itu dari juga iman, amal, dan kemudian juga ihsan. Kalau ilmu, amal sudah kita lakukan, tapi ihsan ini merupakan puncak. Anta'mal fa innaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah mengapa saya katakan bahwa bersyukur itu mutlak, karena kita melakukan segala apapun harus dilandasi dengan positive thinking. Kalau bahasa Jawa dengan renaning penggalih. Kalau bahasa Indonesia tentu kita temua sama, kita dengan senang hati beramal, beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu harus kita amal secara dohir. Tapi amaliyah qauliyah, amaliyah ilmiah, dan amaliyah dohiriyah itu kita padukan menjadi kesatuan, akhirnya menjadi amal muhsinin, orang yang muhsin. Seolah-olah kita dalam melaksanakan segala sesuatu itu melihat Allah, bukan saja Allah mengawasi kita, tapi kita justru belum merasa diawasi, sudah kita melihat Allah. Kalau kita menunggu pengawasan dari Allah, itu masih ada space kosong, waktu yang kosong. Karena kita masih menanti pengawasan Allah. Nah, waktu yang kosong inilah bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain untuk bisa mengganggu pikiran, jiwa, dan hati nurani kita. Maka kita segera mendekatkan diri kepada Allah supaya kita langsung ingat kepada Allah. Jadi jangan menunggu Allah mengawasi kita, meskipun mutlak Allah tidak perlu memerlukan ada space time, tapi bagi kita kan masih ada space time, waktu kosong. Nah, ini yang berbahaya.
Maka seringkali orang mengatakan jangan sampai pikiran dan hati kita kosong sehingga kemasukan gangguan-gangguan yang lain. Karena apa? Karena makhluk lain yang mengganggu kita itu melalui peredaran darah kita. Tidak pernah kan berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus, maka itulah sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur kepada Allah dalam rangka meningkatkan ketakwaan untuk mencapai yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain adalah orang yang paling bertakwa. Jalur yang kita lalui seperti itu namanya tariqah, jalur yang harus kita ikuti, harus kita lalui, dan harus kita buktikan dalam bentuk nyata. Bukan hanya dalam metodologi, bukan hanya teori. Biasanya di perguruan tinggi, itu kan metode, teori, dan lain sebagainya. Oke, teori dan metode, tapi harus dibuktikan dalam bentuk nyata. Inilah berislam. Maka namanya adalah Muslim. Kita kenal bahwa kata Muslim itu berawal dari kata salima. Salima itu penyerahan diri kepada Allah. Karena kita menyerahkan diri kepada Allah, maka salima mempunyai makna selamat. Karena kita minta suaka politik kepada Allah, maka tentu dilindungi oleh Allah. Sama seperti orang penjahat sekalipun, suaka politik kepada negara, kepada polisi, ya diamankan. Tidak akan mungkin ditembak, tidak akan mungkin di ini dan itu. Sama seperti kita seorang muslim, dari kata salima, kita bersuaka politik kepada Allah, maka otomatis akan diberi keselamatan. Tapi kemudian kita namanya muslim, itu diambil dari kata ditambahi alif, aslama yuslimu, islaman. Apa artinya? Kita harus selalu berusaha dan berupaya sekuat tenaga dan sebaik mungkin dan seikhlas mungkin untuk mencapai keselamatan. Maka namanya akhirnya muslim. Nah, kita namanya muslimun. Berarti muslimun itu harus yang jelas, tegas, dan dia berusaha untuk mencari keselamatan kepada Allah sesuai dengan syariahnya. Itu namanya orang yang selamat. Jangan sampai ada gangguan kanan kiri yang melemahkan keyakinan kita, akhirnya justru prosesi menuju keselamatan terganggu. Dan ini kadangkala memang terbungkus dalam suatu kata yang halus, entah itu bungkusannya toleransi, entah itu bungkusannya moderasi, entah itu bungkusannya integrasi. Ini kadangkala kita akhirnya terganggu oleh itu. Toleransi, integrasi, dan moderasi itu wajib. Karena Islam itu menjadi pengayom untuk semuanya, wajib. Tidak boleh kita berbuat negatif bagi orang lain, siapapun mereka, wajib. Toleransi, moderasi, integrasi wajib. Tapi jangan dikaburkan masing-masing akidah kita sesama agama yang lain. Akidah kita adalah Islam, Muslim. Maka harus selalu mencari suatu keselamatan sesuai dengan syariah kita. Tapi kita tidak boleh mengganggu yang lain, apalagi mencampur adukkan. Kadang-kala di perguruan tinggi para akademisi itu mencampur adukkan hanya demi kata-kata moderasi dan toleransi. Ya tidak boleh. Akidah nggak ada campuran. Filsafat kita la ilaha illallah. La itu sama sekali, la nafi lil jinsi, tidak ada sama sekali apa sesembahan ilahun. Ilah kecuali siapa? Allah. Maka sudah, jadi kita berakidah sesuai la ilaha illallah, itu sudah yang terbaik. Dan itu sudah yang paling familiar untuk kita. Dan itu sangat toleran karena lakum dinukum waliyadin.
Inilah mudah-mudahan kita semuanya sebagai akademisi, dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya, jangan sampai kita kemudian terkaburkan oleh situasi dan kondisi di dalam keadaan yang serba sulit. Adanya corona dan lain-lain, ekonomi merosot dan lain-lain. Tuntutannya akhirnya kita harus begini, begitu, yang ending akhirnya adalah pelemahan terhadap akidah. Lah akidah siapa? Ya akidah macam-macam. Orang yang beragama Kristen harus kuat dengan akidah kekristenannya. Orang yang agama Katolik harus kuat dengan akidah kekatolikannya. Yang Hindu Buddha juga seperti itu. Tapi jangan sampai yang Muslim justru kita tergerogoti, akhirnya kita menjadi campur aduk, ulet-ulet, tidak jelas. Allah mengingatkan di dalam surat An-Naml ayat 60 sampai 6 kali 5 kali mengingatkan. Bunyinya pendek. Ailahun ma'allah. Apakah Anda sebagai Muslim rela jikalau Anda beribadah menyembah kepada Allah, tapi di sisi lain kepada yang lain, dalam satu saat dan orang satu dan diri satu? Nggak boleh. Ailahun ma'allah. Tegakah kalian bersama Anda sebagai beriman, tapi beriman kepada yang lain? Nggak boleh. Dan itu diingatkan sampai 6 kali dalam surat An-Naml. Lalu kemudian Allah mengingatkan kepada kita dalam surat yang lain, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah, kita harus khawatir loh. Jikalau kita neko-neko tidak sesuai dengan akidah syariah kita, nanti akan ada azab di yaumil qiyamah. Akhafu in asaitu rabbi. Maka marilah kita sebagai mukmin muslim menjadi pengayom untuk sesama umat. Dan kita hidup di Indonesia tentu toleransi, moderasi, demokrasi, dan lain sebagainya tetap kita jaga, tapi akidah masing-masing juga dijaga. Jangan akidah masing-masing dicampur ulet-uletan. Itu tidak boleh. Contoh umpamanya, di gereja ada umpamanya kita zikiran, selawatan, atau baca Quran, terus ada haleluyaan, kan nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, di gereja ada haleluya, masa selawatan, ya nggak boleh tuh ya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga batas mana yang harus. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Jadi kita mempertahankan akidah kita sebagai mukmin dan muslim, tapi kita juga bertoleransi, juga bermoderasi, juga berintegrasi secara baik dan benar. Jadi antara agama satu dengan agama lain, keyakinan satu, keyakinan lain, sama-sama bersaudara, berjalan menuju syariahnya masing-masing. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amara bihi ta'lima wa irsyada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.